Kelangkaan minyak goreng pernah menjadi topik yang hangat diperbincangkan di Indonesia. Di berbagai daerah, ketersediaan minyak goreng di warung hingga supermarket pernah menjadi barang langka dan sulit untuk ditemukan. Kelangkaan minyak goreng disebabkan karena adanya kenaikan dari sisi permintaan dan penurunan dari sisi penawaran. Kelangkaan ini tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi banyak orang, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga dan juga para pedagang. Untuk saat ini kelangkaan itu sudah tidak terjadi, akan tetapi harga di pasaran untuk minyak goreng itu sangat melejit. Ibu-ibu banyak yang menjerit, apalagi saat awal puasa seperti ini banyak bahan-bahan kebutuhan yang naik juga. Minyak goreng sendiri itu berasal dari lemak tumbuhan atau lemak hewan yang dimurnikan, yang merupakan salah satu kebutuhan dapur yang paling penting di Indonesia. Hampir semua makanan yang kita jumpai melewati proses pengolahan dengan menggunakan minyak goreng, meskipun hanya sedikit, misalkan menumis bumbu. Sampai saat ini, minyak kelapa sawit masih menjadi minyak goreng yang paling banyak digunakan di Indonesia untuk kebutuhan memasak, baik itu dalam menggoreng, menumis, atau juga deep fried. Namun, tahukah Anda, ternyata ada beberapa minyak goreng alternatif yang bisa kita gunakan untuk menjadi pengganti minyak sawit. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh tentang minyak-minyak alternatif yang bisa digunakan ibu-ibu sebagai pengganti minyak goreng ya. Yang pertama adalah mentega. Mentega adalah produk olahan yang terbuat dari susu hewani. Biasanya mentega digunakan untuk membuat olahan kue dan juga roti. Namun kita juga bisa memakai mentega untuk memasak makanan yang membutuhkan minyak yang tidak terlalu banyak, seperti sosis atau telur, atau mungkin juga untuk menumis, karena ini akan menambahkan aroma yang lebih wangi dan akan lebih menggugah selera kita. Bahkan saya juga suka menggunakan mentega ini untuk menumis bumbu nasi goreng, dan saya menamakannya sebagai nasi goreng mentega. Yang kedua adalah minyak zaitun. Minyak zaitun cukup populer di kalangan orang yang sedang berdiet karena kandungan lemak tak jenuhnya. Ternyata kita bisa memakai minyak zaitun untuk metode memasak yang membutuhkan sedikit minyak, seperti menumis atau juga sebagai dressing salad. Namun minyak zaitun memiliki titik asap yang rendah, yaitu 176 derajat Celcius. Ketika titik asap telah terlewati, kandungan pada minyak zaitun menjadi rusak sehingga kurang baik untuk dikonsumsi. Jadi pastikan kita memperhatikan suhu minyak zaitun ya ketika memasak agar tetap sehat. Yang ketiga adalah minyak canola. Minyak canola terbuat dari biji tanaman canola yang dihancurkan. Jenis minyak ini hanya boleh digunakan untuk menumis, memanggang, dan menggoreng makanan dengan metode pan frying. Jadi hindari metode memasak deep frying ya, karena minyak canola memiliki titik asap pada suhu 204 derajat Celcius saja. Apabila dipakai dengan tepat, minyak canola mampu memberikan banyak manfaat seperti menurunkan kolesterol, menjaga berat badan, dan memberikan asam amino yang cukup untuk yang vegetarian. Ada beberapa penelitian yang mencantumkan bahwa minyak canola mampu meningkatkan sensitivitas insulin. Ini artinya minyak canola sebagai minyak goreng alternatif pengganti minyak sawit mampu mengurangi kadar kolesterol dibandingkan dengan sumber lemak lainnya. Yang keempat adalah minyak kelapa. Minyak kelapa terkenal memiliki sejumlah manfaat yang baik bagi tubuh.
seperti menurunkan kolesterol dan meningkatkan kesehatan jantung. Kita dapat menemukan dua jenis minyak kelapa di pasaran, yaitu minyak kelapa murni dan juga minyak kelapa biasa. Minyak kelapa murni cocok untuk menggoreng dan menumis, soalnya minyak ini memiliki titik asap yang tinggi, yaitu 232 derajat Celcius. Namun, titik asap minyak kelapa ini biasa berada pada suhu 177 derajat Celcius, sehingga lebih baik untuk digunakan memanggang dan memasak dalam suhu rendah. Hal ini membuat minyak kelapa bisa dijadikan sebagai minyak goreng alternatif pengganti minyak sawit yang stabil. Namun disarankan untuk menggunakan minyak kelapa ketika menggoreng dangkal karena titik asapnya yang rendah. Yang kelima adalah minyak bunga matahari. Minyak bunga matahari adalah minyak yang terbuat dari biji bunga matahari. Dibanding minyak sawit, minyak bunga matahari lebih tinggi vitamin E dan rendah kandungan lemak jenuhnya. Minyak ini juga populer di kalangan pecinta masak karena dianggap memiliki rasa yang tak kuat sehingga tak memengaruhi rasa makanan. Tapi kini ada kekhawatiran jika memasak menggunakan minyak bunga matahari akan berdampak buruk pada kesehatan. Ini terjadi karena adanya studi baru dari tim Trust Me, I'm a Doctor yang menyebut bahwa menggoreng menggunakan minyak matahari tak jenuh seperti minyak bunga matahari dan minyak jagung dapat menghasilkan senyawa aldehid 2 kali lebih tinggi dari yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan WHO. Aldehid merupakan senyawa kimia yang dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan kanker. Minyak bunga matahari sebenarnya bagus selama kita tidak memasaknya seperti digoreng. Ini adalah ilmu kimia sederhana di mana sesuatu yang dianggap sehat diubah menjadi sesuatu yang tidak sehat pada suhu penggorengan standar. Atau dengan kata lain, jangan menggoreng dengan suhu tinggi ya untuk minyak bunga matahari ini. Yang keenam adalah minyak jagung. Sesuai dengan namanya, minyak jagung adalah minyak olahan yang dihasilkan dari mengekstrak biji jagung. Minyak nabati ini sering digunakan untuk memasak, terutama untuk menggoreng dengan metode deep frying. Kaya akan lemak tak jenuh, minyak jagung ini bisa menurunkan kolesterol dan risiko penyakit jantung. Namun di balik manfaatnya, minyak jagung ini juga mempunyai kekurangan. Di dalam minyak jagung itu tinggi dengan lemak omega 6, di mana ini berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Makanya kalau mengkonsumsi minyak jagung jangan berlebihan karena berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan antara nutrisi omega 6 dan juga omega 3. Hal ini bisa menyebabkan berbagai kondisi seperti obesitas, gangguan fungsi otak, depresi, dan juga penyakit jantung. Jadi jangan gunakan berlebihan ya, gunakan secukupnya saja. Yang ketujuh adalah minyak alpukat. Tidak seperti buah-buahan pada umumnya, alpukat sangat kaya akan lemak sehingga dapat diolah menjadi minyak. Minyak alpukat kerap dimanfaatkan untuk kesehatan kulit, mata, sendi, serta penyembuhan luka. Minyak alpukat mungkin tidak sepopuler minyak nabati lainnya, padahal minyak alpukat sangat kaya akan lemak yang menyehatkan dari jenis yang beragam. Minyak ini juga mengandung beberapa senyawa antioksidan yang tidak kalah bermanfaat. 1 sendok makan minyak alpukat memiliki energi sebanyak 124 kalori. Kandungan lemak totalnya adalah sebesar 14 gram atau setara dengan 21% kebutuhan lemak dalam satu hari. Minyak alpukat pada dasarnya diperoleh melalui proses ekstraksi buah alpukat. Minyak ini untuk rambut. Namun minyak alpukat ini kurang baik ya jika digunakan untuk memasak karena akan mengurangi nutrisinya.
Dan Anda akan memperoleh manfaat minyak alpukat dengan menyertakannya dalam menu makan harian atau mingguan. Misalnya dengan mencampurkannya ke dalam salad dan sup, membuatnya menjadi mayones atau mengoleskannya pada daging panggang. Sehingga minyak alpukat ini kurang pas jika digunakan sebagai pengganti minyak kelapa sawit. Nah, demikian tadi adalah jenis-jenis minyak yang dijadikan alternatif untuk pengganti minyak sawit. Tapi melihat harganya dan juga melihat ada beberapa kekurangan, misalkan adalah titik asapnya yang tidak terlalu tinggi, tetap paling oke untuk ibu-ibu memasak adalah minyak kelapa sawit. Tapi ya itu tadi, harganya sekarang sudah mahal, tergantung ibu-ibu sekarang bagaimana caranya untuk menghemat penggunaan minyak goreng tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa di subscribe dan like ya. Dadah.